Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam HPS ini, tempat Ibu Yuli. Semua karena kemurahan yang dari Tuhan, kasih Tuhan selalu melimpah atas hidup kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, yang selalu Engkau limpahkan dan menyertai kami semua Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, dan sore ini Tuhan, bahkan sepanjang malam nanti dan seterusnya Tuhan, Kau tetap ya Tuhan menyertai kami semua Bapa. Saya bersyukur Bapa atas perpanjangan umur yang Kau berikan bagi kami. Bersyukur atas kesempatan sore ini Tuhan, di mana kami boleh Tuhan berkumpul untuk beribadah, muji dan besarkan nama-Mu Bapa, menyembah Engkau bahkan terima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dulu Tuhan Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Ampuni setiap perbuatan, tingkah laku, tutur kata, sikap pikiran kami yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Kami mohon Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami, mengurapi, menguasai kami Tuhan, memimpin kami dalam kami beribadah kepada-Mu sore ini Tuhan. Sehingga apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, kami perbuat, boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Dan boleh menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga Tuhan menyertai saudara kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau hantar sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online ya Tuhan. Kau yang melawat mereka, memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa ini Tuhan kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan selalu indah bagi kita semuanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan, Kau yang sangat mengasihi kami semua. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Terima kami Yesus. Haleluya, Roh Kudus atas hidup kami, menguasai kami, hati pikiran kami Tuhan, seluruh hidup kami, menguasai bimbing kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, kuasai kami Tuhan, masuk dalam hati kami. Haleluya, syukur Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Kau semua baik Yesus. Haleluya. Semua ajaib segala perbuatanmu bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Begitu baik bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat
wajahku semuanya hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, semuanya bagiku. Ku sembah Tuhan, wajahku semuanya hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, tanganku semuanya bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku semuanya hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku semuanya bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku semuanya hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, semuanya hebat bagiku. Selamanya bagiku. Terima kasih. Sungguh ajaib, sungguh hebat bagi kami Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita dikaburi oleh firman Tuhan, dan kita akan sebut firman Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku terhenti dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Nanti doa oleh Ibu Lilis dan waktu kami kembalikan pada Bapak. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu, dan kami bersyukur banyak segala sesuatu yang Kau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang selalu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Buat segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kami, bahkan yang sedang terjadi dalam hidup kami, bahkan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan hati dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami mampu terus menjalani kehidupan ini.
Terimalah segala penyembahan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian penyembahan. Berkati keluarganya, suami, anak-anaknya, cucunya, Tuhan berkati. Tuhan, tiba saatnya kami akan ditaburi firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar dalam pendalaman Alkitab. Kami serahkan Tuhan setiap perkataan-perkataan hamba-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan. Kami mohon hikmat dan akal budi daripada Tuhan. Dialah Bapak Gembala kami. Boleh menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Membuat kami mengerti agar kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Agar kami boleh paham siapa Allah yang kami sembah. Dan kami boleh kuat iman kami Tuhan. Agar kami boleh terus ditanam Tuhan, dikuatkan. Dan kami dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai perempuan-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu. Juga kenali hati pikiran kami. Berikan kami telinga hati yang murid yang baik. Agar kami dapat mampu mencerna, mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dari pertengahan sampai selesainya Tuhan. Acara PA Tuhan di tempat kediaman Bapak Ibu Wowo, Ibu Yuli Tuhan. Tuhan Kau memberkati juga keluarga besar di tempat ini. Memberkati anak-anaknya. Memberkati masa depan putra-putrinya Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu di tempat ini. Ingatlah Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu yang setia. Mereka selalu Tuhan mengasihi Engkau. Dan ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan dan kekurangan kelemahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa. Kami beriman dan percaya, kami berdoa kepadamu Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria surga kami. Kami sudah beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama hadir dalam Bible Study, pendalaman Alkitab di rumah. Kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah di tempat ini, Bapak Wowo, Ibu Yuli dan keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk kita sekalian dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan fokus kita di 1 Petrus ini kiranya menjadi satu berkat untuk kita sekalian. Dan nanti juga akan ada sharing. Dan yang pertama kami persilakan kepada tuan rumah nanti untuk bersaksi. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa kita sama-sama sharing. Baik tentang firman Tuhan maupun kesaksian-kesaksian yang kita alami hari-hari ini. Kita buka bersama saat ini di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kamis yang lalu kita belajar tentang firman Tuhan yang hidup, yang kekal. Benih yang dikatakan yang tidak fana, firman yang hidup dan yang kekal. Dan kita saat ini sudah masuk di 1 Petrus yang kedua, Bapak Ibu, di mana di awal Rasul Petrus katakan karena itu. Karena apa? Kemarin saya katakan Bapak Ibu, yang pertama karena kita dikatakan sudah mendapat satu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian karena apa? Dikatakan di pasal 1 itu karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan barang fana seperti lagu tadi,
tetapi dengan darah yang mahal. Karena apa? Dikatakan karena setiap kita dikatakan hendaknya menjadi kudus karena Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang selanjutnya dikatakan oleh Rasul Petrus. Karena hal-hal itu, maka ya kalau kita sambung karena itu, maka dikatakan buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau saya bandingkan Bapak Ibu, karena saya juga sedang mengalami ya yang namanya bayi yang baru lahir, atau kalau dalam istilah popok itu NPS ya kodenya, newborn ya. Jadi bayi yang baru lahir ada popok yang S, ada yang M, XL, nah ini yang baru lahir kodenya NPS ya, newborn ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat seperti yang dikatakan firman Tuhan, buanglah. Buang itu kalau kita bandingkan dengan bayi yang baru lahir, pertama dia keluar dari rahim ibunya, kemudian beberapa saat dia kemudian membuang kotoran yang selama ini didapat, di mana dia mengkonsumsi ya ketika ada di dalam rahim ya, dari ketuban itu kemudian dibuang. Setelah itu dikatakan apa? Dia meminta atau ingin meminum air susu. Air susu. Kalau ada yang ASI, air susu ibu, ada juga asma, ya, air susu mama, ya. Ya. Ada lagi asem Bapak Ibu, air susu emak. Ya. Jadi Bapak Ibu panggilannya beda-beda ya, bukan cuma ASI ya di Indonesia. Ada ibu, ada mama, ada emak, ya. Dan ada asum juga ya, air susu umi itu ya, umi dan abah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi macam-macam sebenarnya, bukan cuma ASI ya di Indonesia ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana ketika dia lapar, pasti mencarinya ASI, ya, mencari air susu. Maka kalau bayi itu kemudian nangis, Bapak Ibu, ada saatnya dia nangis, kemudian saya sebagai ayah menggendong mau gitu ya, menjadi tenang. Tapi ada saat di mana dia nangis digendong tidak mau tenang, ya ternyata ingin susu ya. Jadi ayahnya tidak ada susunya, jadi langsung cari ibunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dan kalau di LAI dikatakan ditambah dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Ya, di awal tadi sebelumnya, kalau tentang kotoran, kalau seperti bayi dikatakan buanglah lebih dulu segala kejahatan. Kejahatan ini, kalau kita melihat banyak pengertiannya ya. Kalau secara umum, kejahatan secara umum banyak sekali ya, macam-macam kita bisa katakan jahat. Orang di perbuatan itu bisa jahat, di pikiran bisa jahat, di niat bisa jahat juga. Buanglah segala kejahatan. Kemudian yang kedua, segala tipu muslihat. Ya, hal-hal yang kita ucapkan, mungkin itu yang menipu, yang memberikan satu informasi yang salah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang dikatakan Petrus, segala macam kemunafikan. Dalam bahasa Inggrisnya hipokrisi ya. Hipokrit ya, kalau ada bahasa hipokrit itu munafik. Bagaimana dikatakan buanglah segala kemunafikan. Artinya apa yang ada di tampak luar ya, itu sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Meskipun manusia seringkali mengatakan dalamnya
dalamnya laut orang bisa mengukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Artinya apa yang dikatakan hati orang saya tidak bisa tahu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian buanglah juga segala kedengkian. Kedengkian, envy. Kedengkian itu memendam, Bapak Ibu, mendem jero ya. Mendem jero. Kalau ban saja, misalnya ban itu kalau ada istilah ban itu makan dalam. Ya, kalau dia sudah agak miring gitu, dia bannya lama-lama habis. Ternyata di luarnya masih bagus, di pinggir, di dalamnya sudah mungkin mulai gundul. Itu ban makan dalam. Envy itu dengki, Bapak Ibu. Dengki itu di dalam, nyimpan dendam, nyimpan kemarahan, dengki sama orang. Kita ukurannya simpel. Kalau kita melihat sesama kita, nah kemudian kita merasa ganjel, nah itu Bapak Ibu, kadang ada sesuatu yang masih kita simpan dalam hati kita, dengki. Kemudian yang terakhir dikatakan fitnah. Nah, kalau dalam bahasa lain, evil speaking ya, jadi berbicara yang jahat tentang orang lain itu fitnah. Nah, Bapak Ibu, itu seperti kotoran bayi kalau dipopok itu kadang ya bayi itu mengeluarkan kotoran, keluarkan. Nah, maka dikatakan oleh Petrus, buanglah. Kalau kita hubungkan dengan manusia baru, kalau di firman Tuhan, kenakanlah manusia baru, tanggalkanlah manusia lama. Ya, Bapak Ibu, kalau di firman Tuhan kita baca saja di Kolose ya, kalau tidak salah di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, sampai di sini kita melihat kembali kita bertemu dengan kata buang. Kemudian ada dikatakan kenakan. Ya, maka digambarkan manusia baru itu seperti memakai baju yang baru. Bapak Ibu, kalau dulu pernah menjadi gambaran juga, pernah saya sampaikan juga, kalau kita punya baju, kita sudah mandi misalnya, kemudian sudah bersih, tetapi kemudian kita ada baju yang sangat kita sukai, harganya sangat mahal, tetapi kemudian baju itu baru kita pakai untuk lari-lari, ya, muter alun-alun, kemudian keringetan, ya, kemudian kotor, berdebu, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah mandi, apakah kita akan mengenakan baju itu lagi, misalnya? Meskipun itu sangat mahal, mungkin dikasih orang yang sangat spesial, mungkin baju itu berkesan bagi kita, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita secara maksudnya normal gitu, tentu tidak akan kita pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lagi kalau baju itu sudah rusak. Baju itu sudah rusak. Nah, ini yang seringkali kita tanpa kita sadar hal-hal misalnya dalam rumah tangga sajalah, misalnya ya Bapak Ibu. Kadangkala kita seringkali menyimpan barang-barang yang sebenarnya sudah rusak dan tidak terpakai lagi sekian lama, tapi masih disimpan gitu ya, misalnya. Sayang gitu ya, misalnya. Ini ada ceritanya barang ini ya, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan itu menjadi manusia baru, maka yang lama mau tidak mau itu harus
dibuang. Ibarat kita buang sampah. Sampahnya itu apa? Dikatakan buanglah semuanya tadi. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di dalam firman Tuhan ada marah yang terkontrol, yang sesuai dengan firman, tetapi ada juga marah yang tidak sesuai dengan firman. Maksudnya marah yang sesuai firman itu marah ketika memang ada satu kesalahan, memang kita menegur, ya orang tua menegur anak, ya memang harus marah, bukan? Nah, Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita marah tidak terkontrol, yang keluar kata-kata kotor, apalagi kepada anak, kata-kata yang ya jangan sampai mengutuk, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu yang tidak benar. Terlebih kalau kita sampai marah tidak terkontrol sampai main fisik, tangan, ya kaki, ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dibuang. Tapi kalau marah yang positif dalam arti memang salah dan kita marah itu tidak masalah, karena itu memang kita ada juga tugas untuk memberi satu teguran. Nah, buanglah, jangan saling mendustai, jangan ada kata-kata kotor dan lain sebagainya. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kenakan baju yang baru itu, kenakan baju yang baru. Kenakan baju yang baru yang dikatakan tadi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertobat, kita datang kepada Kristus, satu respon kita kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, misalnya di pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, kita melihat di ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 37. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, sampai di sini kita melihat firman Tuhan katakan ketika Petrus berkhotbah setelah peristiwa Pentakosta, dikatakan respon para pendengarnya, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Hati mereka sangat terharu. Ini menunjukkan satu karya Roh Kudus dalam hati para pendengar. Maka kemarin saya katakan tugas kita sebagai mungkin penyampai firman Tuhan, katakan dengan kekuatan Roh Kudus kita menyampaikan, maka Roh Kudus dikatakan mengambil bagiannya untuk membuat manusia itu menyadari, menginsafi kehidupannya sehingga mereka bisa terharu. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus jawab, bertobat. Ya, bertobatlah. Jadi bertobat itu bukan tentang sekedar perbuatan yang terlihat, tetapi bertobat itu dalam kehidupan sehari-hari tadi Bapak Ibu. Marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, tipu muslihat, kedengkian, dan lain sebagainya. Buang. Jadi ibaratnya itu barang
barang yang sangat busuk, yang sangat bau. Kalau saya bandingkan dengan anak-anak lagi, Bapak Ibu, itu ibarat pampers yang sudah penuh dengan kotoran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin kita simpan terus, tidak mungkin kita koleksi. Misalnya dari zaman dulu, misalnya Yemima misalnya ya. Yemima waktu kecil, pampersnya dikoleksi sama mamahnya gitu ya. Koleksi pampers Yemima ya. Jadi disimpan sampai sekarang, ada kotorannya, ada kencingnya dan lain sebagainya. Bagaimana jadinya? Ya. Itu pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita di dalam Kristus, Bapak Ibu, dikatakan sudah dibasuh dengan darah yang mahal, dibersihkan ibaratnya. Apalagi dalam prosesi baptisan misalnya, ibaratnya itu menjadi gambaran kita dibersihkan, manusia lama sudah mati, kemudian manusia baru yang bangkit. Ya, apakah kita masih akan simpan popok yang penuh kotoran tadi? Ya, kita simpan sampah saja, Bapak Ibu. Ya, kita pasti tidak akan tahan dengan baunya sehari, 2 hari, apalagi kalau kita mungkin begitu banyak ya yang kita simpan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan di dalam Yesus kita diperbaharui, buang segala yang jahat, buang segala yang tidak baik, buang segala yang kotor. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk bagian kedua. Setelah dibuang, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua, setelah buang, kita sadar, oh saya ini yang masih tidak saya buang, misalnya marah yang tidak terkontrol, dengki, geram, ya. Kita belajar buang. Kemudian yang kedua, isi hidup kita, hati kita dengan air susu yang murni dan rohani. Itulah apa? Firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Bapak Ibu. Artinya dia selalu ingin air susu yang murni. Saya kembali beberapa hari ini ada beberapa orang yang topiknya hampir sama ya, walaupun berbeda-beda orang, berbeda-beda tempat. Topiknya adalah tentang bagaimana hari-hari ini ada banyak anak muda yang ternyata sudah cuci darah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Anak-anak muda yang cuci darah, bagaimana kalau zaman dulu orang sepuh ya lebih tua, tapi sekarang trennya Bapak Ibu, anak-anak muda mulai juga banyak yang cuci darah. Ternyata setelah diselidiki, pola makan, Bapak Ibu. Apa yang mereka sering konsumsi, misalnya yang manis-manis, ya. Minuman kemasan, ya. Minuman kemasan seringkali kan paling nikmat ya. Misalnya apa ya? Boleh sebut merek nggak ya? Tampilkan ya. Teh pucuk harum ya, misalnya. Nah, itu ya. Yang kemasan-kemasan Bapak Ibu, hati-hati. Itu kan yang seringkali mungkin enak, lebih enak, tapi tidak sehat. Kandungan gulanya sangat tinggi. Ya, saya ketemu tadi dengan orang yang seminggu 2 kali cuci darah, tapi sudah sepuh sih, sudah agak tua, dan barengannya itu orang-orang muda, ada anak-anak muda. Jadi sama kasusnya, karena apa? Sering minuman kemasan, susu kotak, ya, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai itu menjadi habit, kebiasaan. Habis olahraga, minumnya itu. Habis apa, minumnya itu. Ya, makanya paling baik itu air mineral. Ya, air putih, apalagi ya. Ya itu ya, yang bening-bening Bapak Ibu. Lebih baik daripada yang manis-manis. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, tetapi kenapa masih banyak beredar ya bisnis ya, namanya bisnis.
Jadi, nah itu ya buat kita sekalian, jangan sampai kemudian kita menyesal di masa mendatang hanya karena kita habitnya seperti itu. Minuman kemasan, botolan, dan lain sebagainya yang kalau dilihat kadar gulanya sangat tinggi. Nah, bayi kita melihat dia selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, itu yang membuat sehat. Bahkan katanya paling sehat ASI kalau buat bayi. Nah, tidak mungkin sebagai orang tua akan memberikan yang tidak baik. Misalnya tadi, hal-hal masih baru bayi, baru lahir, diberikan teh kemasan. Tidak mungkin. Justru akan membuat sakit. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita lahir baru, ternyata dalam firman Tuhan ini salah satu tanda orang yang lahir baru, itu seperti bayi yang baru lahir. Lahir baru itu tidak ujuk-ujuk kita menjadi orang yang baik, yang berubah 180 derajat. Tetapi ada seperti bayi yang baru lahir itu ada satu perubahan. Perubahannya di mana? Di kerinduan pada firman Tuhan. Ternyata di situ saya melihat ya Bapak Ibu. Maka kalau kita ditanya, apa tanda orang lahir baru? Salah satunya pasti rindu firman Tuhan. Pasti. Ya. Ini yang tidak bisa dibantah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seperti pengalaman saya pun demikian ya ketika cinta mula-mula pada Tuhan dan lain sebagainya, rindu baca firman Tuhan. Kemudian ketika di luar kota juga Bapak Ibu, ketika ada ibadah, biasanya hari Minggu, saya mencari ibadah PA gitu ya. Ibadah PA biasanya hari Selasa waktu itu ya, saya di Jogja ibadah PA di hari Selasa. Tidak ada yang lain, hanya saya sendirian datang. Jadi dari tempat kos-kosan sampai gereja itu ya lumayan jaraknya, sekitar mungkin 15-20 menit ya, dari Jalan Solo ke Jalan Magelang. Karena apa? Satu kerinduan pada firman Tuhan. Satu kerinduan pada firman Tuhan. Dan seringkali berbeda Bapak Ibu kalau kita online dengan kita datang hadir sendiri, beda ya rasanya ya. Kita online bisa disambi yang lain, kalau kita hadir tentu kita lebih fokus. Kerinduan pada firman Tuhan ini tidak bisa dibantah dalam kehidupan kita. Kerinduan karena ada sesuatu yang kosong tadi dalam hidup kita. Kan sudah dibuang tuh yang buruk-buruk. Nah, kalau firman Tuhan katakan di perumpamaan, kalau orang sudah dibebaskan dari satu roh jahat, jangan dibiarkan kosong. Ya. Kalau dibiarkan kosong malah bahaya. Bisa diisi 7 roh jahat yang lebih jahat. Nah, kita kalau dipakai Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita dipakai Tuhan dimanapun. Ada orang yang rindu pada Tuhan, isi dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Orang datang pada Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Maka dia bisa kemudian mengalami satu kenyang penuh dalam hatinya, dalam hidupnya. Kerinduan pada firman Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Artinya air susu yang murni, yang rohani itu salah satu tanda kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecap, rasakan. Kalau bayi mengecap air susu itu kan dirasakan, oh ini beda. Dikasih yang lain dia bisa menolak, dihalau. Tapi dia ketika dikasih air susu ibunya, dia tahu, oh ini sudah dikecap, oh ini kebaikan Tuhan. Kita pun demikian Bapak Ibu. Firman Tuhan itu menjadi tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dikecap, dilihat, dan kemudian olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh, terus bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi yang pertama, buang yang jelek, yang buruk. Kalau sudah dibuang, ada ruang kosong yang perlu diisi, isilah dengan firman Tuhan. Miliki kerinduan dari dalam hati, Bapak Ibu. Dari dalam hati. Bagaimana kita rindu pada firman Tuhan. Dulu waktu zaman awal-awal saya katakan, ketika saya rindu pada firman Tuhan, di mana bisa
tidak terbatas waktu ya kalau baca firman Tuhan. Entah satu pasal, dua pasal, sak kuate, kadang bisa satu kitab itu bisa selesai. Satu kitab ya, bukan Alkitab. Satu kitab selesai. Dan tidak membuat hal yang menjadi beban dalam hati kita. Ya Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi pertanyaan kemudian. Yang pertama, apakah masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita saat ini? Marah, geram, dengki, tipu muslihat, jahat, fitnah, dan lain sebagainya. Kalau ada, firman Tuhan katakan apa? Buang. Ya. Jangan dipelihara. Itu berbau, itu busuk, itu membuat sakit. Ya. Kalau sudah dibuang, Bapak Ibu, apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk membaca firman? Saya belum mudeng, baca saja dulu, baca dulu. Kalau kita harus mudeng semuanya dulu, Bapak Ibu, kita tidak akan selesai-selesai. Tapi firman Tuhan itu ibarat makanan dalam hati kita, dalam hidup kita, manusia rohani. Baca dulu. Sehingga terlebih dahulu kita bertumbuh. Jika kita bertumbuh, pengertian kita pun akan bertumbuh lama-lama. Terus bertumbuh. Dan ini yang menjadi satu perenungan di sore hari ini untuk kita sekalian. Sebagai manusia baru, lahir baru, bayangkan bayi yang baru lahir. Buang segala kotoran, isi dengan firman Tuhan. Itulah air susu yang murni, yang rohani, yang membuat kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus berkati. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam sharing Bapak Ibu. Dan kami persilahkan kepada tuan rumah. Shalom. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Penasehat, Bapak Pendeta Haji saya, dan juga saudara-saudara seiman kami semuanya yang pada hari ini, pada sore ini sudah meluangkan waktu tenaganya untuk menghadiri ibadah pendalaman Alkitab di rumah kami. Terlebih dahulu nanti kami juga mohon maaf dalam menyampaikan segala sesuatunya, mungkin sangat jauh kurang berkenan pada ibu-ibu semuanya dan juga bapak-bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami mau sedikit menyaksikan cinta kasih Tuhan yang kami alami keluarga ini. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, anak kami AKP telah lulus SMK. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan sudah lulus untuk kemudian mau melanjutkan sekolah. Jujur secara manusia mungkin kami itu tidak sanggup, tetapi karena anak saya itu minta kepada kami, minta disekolahkan lagi, ya kami selaku orang tua, entah gimana pun caranya, ibarat kalau orang Jawa apapun akan diusahakan untuk anak kami. Di sini kami juga nanti mohon bantu doanya pada keluarga kami, terutama untuk anak kami AKP, biarlah kiranya
Tuhan nantinya yang akan memberikan yang terbaik untuk anak kami. Terlebih-lebih dana yang dibutuhkan, apapun itu, Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menyediakan. Jujur, kalau secara manusia, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tetapi hanya iman kami, pengharapan kami letakkan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang di surga lebih kaya. Dia akan mencukupi apa yang kami butuhkan. Karena yaitu tadi secara manusia kami tidak sanggup. Karena saya sendiri sudah mendengarkan suara-suara dari kanan kiri, ada yang menghina. Mbok nggak usah dikuliahkan, mbok udah D3 aja gitu. Udah ada suara-suara kayak gitu. Tapi saya tetap punya iman, pengharapan kami hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus akan buka jalan, akan menyediakan yang dibutuhkan untuk anak kami agape. Kami juga berpesan untuk anak kami agape yang besok mau sekolah di sana seperti yang dia inginkan dari pertama kali. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan menjadi saksi bahwa anak kami pertama bilang, saya minta dikuliahkan, biar saya dulu yang sukses mah. Nanti kalau saya sukses, bila nanti saya urusi, jangan khawatir. Semoga Tuhan menjawab doa-doa dari anak kami. Tuhan mempermudah semua urusan untuk anak kami. Di sana juga nanti biarlah Aga boleh belajar melayani di gereja mana di sana tempat beribadah. Pesan kami selaku orang tua di sana, sekolahlah yang baik. Di sana biarpun bukan di GPGH tetapi di sana tetaplah beribadah. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan karena hidup kami percaya anak kami dah mengetahui kehidupan kami hanya ingin anak kami agape tetap berpegang teguh pada Tuhan dan jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, jangan sekali-kali meninggalkan pelayanan di sana. Kami percaya baik di Wonosobo maupun nantinya di Salatiga, Tuhan akan memelihara engkau, Aga. Terima kasih. Hanya ini kesaksian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Kita doakan Bapak Ibu sekalian agape ya dalam rencana perkuliahannya. Salatiga Tuhan menolong semuanya, mencukupkan semuanya. Kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian Bapak Ibu, dan ada lagi yang menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Shalom, saya dulu. Ya. Puji Tuhan, saya pertama-tama mengucapkan shalom ya. Terus pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Gereja Pantai Kisah Gunung Hermon, baik doa dan lain-lain untuk nenek yang belum lama kemarin ini ya, dari hari Minggu dapat kabar waktu pelayanan singer di gereja, dapat kabar bahwa nenek meninggal di Magelang, terus sama papa diambil pakai mobil di rumah duka itu, terus di rumah duka selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, terus adik-adik papa ya, jadi jumlah keluarga papa itu ya, dari nenek itu ada 7, terus almarhumah 1, ada 6. Jadi mereka semua di luar kota ya, cuma papa saya sama yang saya rawat di rumah. Jadi di Wonosobo itu 2, terus di luar kota 4.
mereka juga berdatangan ya, yang di Magelang ikut dengan ayah ke rumah duka, lalu yang lainnya menyusul ya. Jadi dalam menyusul itu yang adik papa yang perempuan di Bandung itu mohon minta bahwa petinya itu diberi yang terbaik yang dapat dilihat untuk semua keluarga yang berdatangan jauh ya. Jadi sangat, kalau ditutup itu rasanya nggak percaya kalau nenek itu meninggal. Kemarin itu masih beberapa hari ditemui, masih bisa bicara, masih bisa apa ya. Jadi terus di situ akhirnya semua sudah berkumpul, mereka melihat saling ya secara normal mereka semua menangis ya. Kalau saya menangisnya itu ikut-ikutan gitu. Kalau lihat keluarga nangis, ikut nangis gitu. Jadi waktu malam pelepasan dari keluarga yang di Jakarta itu mendatangkan pendeta dari Tiberias, pendeta Elvis Sirait ya, STH. Terus di situ itu banyak yang disampaikan oleh beliau bahwa seluruh keluarga dari papa sampai yang terkecil itu harus hidup rukun ya. Hidup rukun, jangan ada perpecahan dan lain sebagainya. Dan untuk tidak ada perpecahan dan lain sebagainya, hidup rukun dan selalu ingat bahwa orang tua itu selalu memberi kepada anak-anaknya. Itu kalau dari zaman dulu itu di Yakub, Ishak itu mereka memberi berkat kepada masing-masing itu ya. Jadi tidak usah saling memiliki rasa seperti tadi, dengki, tipu muslihat dan lain-lain, tapi harus hidup rukun sesama saudara. Jadi untuk malam pelepasan itu kami benar-benar sangat apa ya, masuk dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kami peti itu belum ditutup, masih memakai kaca gitu ya. Jadi bisa dilihat, tinggal ditutup aja. Terus dari kaca dilihat saat firman sudah disampaikan, mereka semua lihat dan akhirnya tangis itu pecah semua ya. Saya ikut merasakan, ikut menangis mereka itu, tapi saya tidak tahu saya itu menangis itu cuma ikut-ikut gitu ya. Tapi saya melihat banyak di situ itu seperti tangis mereka itu menangisi keduniawian, dan ada yang menangisi untuk hidup kekekalan ada. Jadi saya seperti disuruh memilih di situ ya, suruh milih untuk menangis di mana gitu ya. Tapi saya selalu berpegang pada firman Tuhan bahwa apa yang engkau tangisi ya itu di dunia ini itu rasanya itu hanya sementara. Jadi jangan sampai bersedih berlama-lama seperti firman yang disampaikan oleh pendeta itu juga. Terus saya selalu, pikiran saya itu banyak pergumulan di situ. Saya tujukan kepada, saya menangis bahwa mereka semua itu seperti ada yang mengenal Tuhan, ada yang enggak. Jadi saya menangisnya itu cuma itu aja. Seperti menangis mereka itu, bisakah mereka itu menangis seperti melihat bahwa mereka itu menangis hanya untuk menangisi nenek aja, normal ya, normal. Mereka sedih, saya sedih juga, normal. Tapi apakah menangis itu bisa menjadi kedewasaan itu? Jadi kita menangis itu hanya menangis apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan, apakah kita benar-benar sudah bersama Dia, percaya atau tidak, memiliki iman gitu ya. Jadi saya di situ benar-benar ya pergumulan luar biasa, ikut menangis seperti mereka, diperlihatkan bahwa begini ya, untuk apa menangisi kalau pikiran kita itu bukan memikirkan bahwa kita keluarga besar itu tidak menangis bahwa kita itu benar-benar bersama Tuhan atau tidak nantinya gitu loh. Jadi bisa bersama Tuhan di akhirnya seperti mungkin nenek gitu ya. Banyak pesan mungkin dicatat oleh Tuhan. Banyak yang
percaya, selalu percaya juga di sana firman, di sini firman selalu memberi pada anak-anaknya. Keluarga besar itu semuanya Kristen, di tempat saya papa sampai yang kecil mengenal Tuhan semua. Kadang sibuk gitu ya, yang di Jogja itu tidak dapat beribadah atau apa, tapi kami semua saling mendoakan sehingga di sini itu memiliki suatu perbuatan baik yang diperlihatkan itu semuanya baik. Terus setiap sama nenek zaman dulu ya, sama nenek ini kebaikan mereka, kebaikan mereka, kebaikan mereka. Mereka percaya ini aja, cuma yang di Jogja ini tidak mau ibadah atau apa, mungkin menganut agama lain atau apa gitu. Tapi setelah melihat keluarga besar ini, dia juga tangisnya pecah juga melihat kesedihan semua menjadi satu. Terus saya percaya dengan apa yang saya saksikan di hari ini menjadi berguna bagi keluarga besar Gereja Pantai Gunung Reman, bahwa setiap kita menangis di dalam kesedihan harus memandang kepada Tuhan. Benar-benar kita harus menangis itu setiap saat itu, bahwa apakah banyak jiwa yang kita dapat atau apa, apakah kita bisa menjadi murid Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan, apakah kita benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkannya, dan apa juga ya yang menjadi warisan dari Tuhan itu dapat dijaga sampai akhir nanti ya. Jadi saya menangis cuma untuk itu. Waktu itu saya usir, saya thanking semua roh-roh yang lain ya. Jadi saya selalu tertuju kepada Tuhan, ingin merasakan hadirat Tuhan di situ ya Tuhan. Sampai sekarang tuh saya di dunia juga ya, maksudnya di kehidupan biasa gitu, merasa tenang, hati saya itu tenang gitu ya. Jadi setiap kesedihan itu hanya kesedihan, kenapa tidak bisa ya tuh, setiap jiwa-jiwa itu saya rengkuh, terus apa tidak bisa membuat berbalik mereka itu semua. Terus ya mungkin yang bisa saya saksikan cuma itu ya. Saya berterima kasih pada kesempatan ini dapat memberi kesaksian ya, bahwa mata kita yang selalu tertuju ya masih hidup di dunia ini, tapi saya percaya dengan mata yang tertuju kepada Kristus ya. Kristus memberi kekuatan, memberi apa yang harus kita lakukan di dunia ini ya. Jadi kita bisa berjalan di jalannya, tidak tersesat dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menangis, seperti mungkin saya misalkan aja kemarin itu saudara-saudara saya, ponakan saya itu mungkin banyak yang belum mengenal. Mereka menangis ikut seperti saya, menangis, tidak tahu. Terus ada yang menangis, tapi dia menangisnya itu hanya duniawi aja, menangis apa nantinya, ininya, itunya kayak orang nggak percaya gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi saya misalkan, tapi saya nggak tahu pasti mereka itu menangis seperti apa. Tapi penglihatan saya oleh Tuhan itu diberi dua ya. Di antara tangisan-tangisan yang pecah itu mendapat suatu kekuatan untuk selalu menunjukkan tangisan itu hanya untuk Tuhan ya. Kenapa tidak bisa kita harus terus menjadi murid Tuhan, mengembara di mana-mana teladan para rasul ya. Terombang-ambing, sakit semua, terus ya, murid-muridnya itu digergaji, dibakar, banyak yang digoreng tapi masih hidup, dibuang ke pulau, banyak ya. Murid-murid menjadi murid kesayangan Tuhan. Itu di dunia itu kita harus mencontoh teladan dari para rasul zaman dahulu ya. Jadi mereka itu apapun imannya hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Baik bagi dunia, bagi apa gitu. Rasanya itu hanya sementara. Ya kalau yang kemarin dikhotbahkan Pak Pendeta Hartanto itulah mampir ngombe. Jadi di dunia itu hanya mampir ngombe seperti itu ya. Jadi di kekekalan kita akan lebih seperti yang di firman Tuhan, bahwa teladan para rasul itu merupakan surga bagi kita di sana nanti ya.
merupakan surga. Kita dapat di pangkuan Abraham. Kita tidak merasakan yang namanya kehausan gitu ya. Membutuhkan sedikit air dari kita, tapi terdapat jurang yang jauh. Kita harus meniru teladan para rasul. Itu yang saya pegang dan saksikan, bukan lain-lain, tapi saya saksikan sendiri bahwa apa yang saya bicarakan ini benar-benar saya alami di dalam pergumulan hidup saya. Jadi untuk keluarga besar, semoga saksian saya ini menjadi bermanfaat untuk semua dan dapat menjadi teladan para rasul ya untuk kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Iwan bersama keluarga kita di bagian Shalom semuanya. Shalom. Selamat sore. Saya juga mengucapkan terima kasih buat keluarga Bapak dan Ibu Bowo, Ari Sini, Pak Bowo, Ibu Yuli, sehingga saya juga kita semua bisa beribadah. Terima kasih juga buat waktu yang diberikan pada saya. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan dan saya juga mau minta bantuan doa buat kami ya, untuk anak-anak kami. Bapak Ibu, tadi juga tanpa sengaja saya mendapatkan pertolongan Tuhan. Hampir saja saya dimakan mobil. Puji Tuhan, luar biasa. Makanya kalau saya pergi itu, saya tuh kalau nggak berani kalau belum berlutut berdoa. Saya keluar ya, saya pergi ke luar ke Wonosobo. Saya tadi agak bawa dagangan ya. Dan puji Tuhan, waktu saya mau pulang itu, saya memang keadaan ngantuk. Saya rasa kayak mau masuk angin ya, saya ngantuk agak. Saya ngomong selalu chattingan sama Mbak Sri dari tadi ya Mbak Sri. Dari saya berangkat saya chattingan, saya bilang saya mau ada sama temen gitu lah intinya. Saya singkat cerita mau dagangin gitu. Saya pulang ngantuk gitu, kok ngantuk banget gitu. Tiba-tiba saya lagi jalan, saya juga ada lihat kilometer saya kan besar ya di depan itu. Padahal saya tidak sampai 60, 70 enggak, saya 40-an, 45-an kalau salah. Tiba-tiba ada mobil tuh. Dia itu langsung banting ke kanan gitu, hampir saja saya kemakan itu. Depan juga ada tronton ya, tronton sama motor saya lihat, tapi tiba-tiba Tuhan itu kasih saya keseimbangannya dalam stang itulah. Kalau saya nggak seimbang tadi nggak tahu deh, bener. Saya langsung, dalam Yesus, saya gitu langsung. Saya bilang dalam nama Yesus, saya terluput. Puji Tuhan, maut tidak mencelakai saya, ya. Saya bersyukur sama setelah jalan saya katakan haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya selalu katakan setiap karena saya sering di jalan, kalau saya diluputkan Tuhan, saya selalu katakan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian yang kedua, Bapak Ibu mohon maaf, saya Senin atau Selasa besok saya berangkat Jakarta ya. Karena hari apa ya? Saya lupa harinya. Anak saya tiba-tiba ngasih memberitahu saya hasil dia check up semuanya. Yohanes ya yang pertama. Ceritanya dia tuh dari SMP sudah ada benjolan di sini, di tepiak sini pinggir, kecil. Tapi ternyata membesar, agak membesar, tapi nggak besar begini, nggak membesar lah, pokoknya membesar. Dan dia udah lama sih, udah beberapa tahun saya udah bilang, Mas diambil aja gitu. Saya takutnya besar gitu kan. Akhirnya kemarin berapa hari lalu anak saya ngasih, Mah, saya dapat rujukan ke Husada. Menurut Mama rumah sakit mana yang bagus buat saya dioperasi, operasi kecil ya. Terus saya takut Mah deh gitu. Dari dulu nih ternyata dia takut, namanya dioperasi dia takut. Semua saya juga jujur saya paling takut yang namanya operasi, apalagi ke dokter. Saya jujur nggak senang gitu loh. Dan anak saya bilang, Mah rumah sakit mana Mah? Ya coba minta rekomendasi dari dokter, coba yang meriksa Mas tadi, check up hasil puji Tuhan bagus semua, gula, tensi, semua deh pokoknya bagus. Dan ditanya juga udah berapa lama, dan ternyata dari SMP dokter bilang kok lama sekali. Dan akhirnya rujukan sampai dikasih sampai bulan Agustus, tanggal berapanya saya lupa juga, tapi yang jelas anak saya bilang, Mah saya mau tanggal 14 besok saya mau operasi, tolong Mah saya temenin. Hati seorang ibu ya, saya nggak bisa tinggalkan anak saya. Karena yang istrinya kan juga punya anak kecil gitu kan. Gabriel juga kan juga kuliah juga, kerja sambilan juga gitu. Jadi
dia minta bantuan mamanya untuk mamanya ke sana nemenin, dia takut katanya. Aku mau ditemenin mama. Ya udah saya datang nanti sebelum tanggal 14. Saya juga minta maaf ya Lian juga minta saya buat di rumahnya. Maaf saya tidak bisa, bukan saya menolak ya, tapi saya memang harus saya berangkat ke Jakarta besok kalau nggak Senin Selasa. Bantu doanya Bapak Ibu supaya kalau tidak ada perubahan tanggal 14, yang penting saya minta doanya. Saya nggak minta apa-apa, saya minta doa, benar doa. Karena saya yakin kuasa doa orang-orang benar dalam Kristus, dalam keselamatan, satu keselamatan di dalam Yesus. Saya yakin banget karena saya sudah sering mengalami kejadian dalam seluruh hidup saya bahwa kita tidak boleh meremehkan doa. Kuasa doa itu hebat luar biasa, apalagi bersatu dari keluarga Bapak Ibu Gembala, dari Ibu Penasehat, semuanya Bapak Ibu semua. Saya minta dukungan doanya supaya nanti pas operasi dan hasil juga biopsi juga tidak ganas ya, sehingga anak saya tidak perlu kemo. Semoga itu hanya jinak ya. Saya minta bantuan doanya banget. Dan saya juga sebenarnya pengennya nanti tanggal-tanggal mendekati ulang tahun cucu saya, tapi karena Yohanes harus operasi ya mau nggak mau saya harus berangkat besok Senin, kalau nggak Selasa saya mau ikut seminar dulu, karena saya pengen ikut seminar itu. Pak Bambang itu juga beliau nggak kenal saya, tapi saya kenal dia karena saya lihat sering di media sosial. Banyak sekali pengetahuan yang boleh saya tidak tahu, saya jadi tahu gitu. Saya tadinya tidak bisa, jadi bisa. Belajarlah sedikit-sedikit. Dan saya juga berhati-hati dalam menerima segala pengajaran di dalam media sosial. Hati-hati, kita jangan sembarangan menerima juga. Sekiranya itu tidak sesuai firman Tuhan, hati-hati kita jangan. Karena nanti kita terombang-ambing seperti firman Tuhan. Nanti kita akan diombang-ambing seperti nggak jelas gitu ya. Dan tadi juga firman Tuhan, saya bersyukur, terima kasih. Saya sesadar-sadarnya bahwa saya juga punya manusia lama. Saya orangnya kurang sabar, puji Tuhan. Jadi orang sabar tuh ternyata itu berat loh, bener berat bener. Jadi orang untuk menahan marah itu, aduh. Saya tipikal orang Bapak Gembala, saya itu tipikal orang yang kalau saya nggak suka, saya tuh langsung ngomong. Tapi saya sekarang belajar dikit-dikit, minta hikmat Tuhan. Kalau marah, saya mau keluar kata ngomong apa supaya jangan sia-sia kalau saya ngomong. Saya nunggu waktu. Kalau saya mau bicara dengan siapapun, mau kakak saya, mau adik saya, apa siapapun, ipar saya berdoa dulu sekarang. Tuhan, saya mau ngomong apa? Supaya jangan jadi tersinggung, supaya jadi berkat gitu. Dan puji Tuhan, itu pun pertobatan yang kita harus terus kita jalani, dan pertobatan itu memang betul tidak instan. Nggak langsung jadi simsalabim jadi baik, nggak bisa. Bener nggak bisa. Kita akan terus, kalau kita bener tadi firman Tuhan bahwa yang tidak bisa dibantah orang itu dalam pertobatan, itu cinta firman Tuhan. Selalu ingin dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan rindu selalu bersekutu dalam Tuhan. Walaupun nanti saya di Jakarta, saya jujur gereja kami juga sekarang saya kembali ke gereja saya yang lama. Saya punya dulu pernah nikah dengan almarhum dulu ya di Ketapang. Saya di sana, saya misah dari Abalov, sekarang saya pindah ke Ketapang, Pak Gembala. Saya ingat Pak Gembala bilang, kalau disuruh milih besar Pak kecil, saya milih yang kecil. Saya di situ kalau habis ibadah, saya inginnya sama-sama ketemu ngobrol ya, kayak kita di gereja, bubar gereja gitu, kita kan ngobrol ya, hai gimana kabar gitu. Kalau gereja besar jujur, kalau udah ibadah, udah pulang masing-masing, nggak kenal satu dengan yang lain. Tapi kita beribadah, kalau kita selesai ibadah, jangan langsung selesai, kita salam-salam, hai apa kabar gitu. Puji Tuhan, yang saya tekankan di sini, saya minta bantuan doa Bapak Gembala, Ibu Penasehat, teman-teman, semua sepelayanan, semua teman-teman satu jemaat gereja Tuhan, mohon banget bantu doa supaya hasil nanti jangan ganas ya, karena saya takut juga dan anak saya juga takut jujur aja. Tapi saya bilang sama anak saya, Mas serahkan semua sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja nanti dan kita lihat kuasa Tuhan. Apapun nanti kehendak Tuhan kita terima dengan hati yang selalu bersyukur sama Tuhan. Puji Tuhan, saya juga terima kasih buat bantuan doa buat cucu saya udah sembuh. Saya juga terima kasih selalu dibantu dalam doa. Saya tidak bisa membalas, biar Tuhan Yesus yang membalas. Terima kasih buat Bapak Gembala buat waktu dan kesempatan saya boleh menyaksikan dan memohon bantuan doanya. Nah, saya mungkin akan dilanjutkan kepada Mbak Iin. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Di sini saya cuma mau menyampaikan aja. Saya bersyukur dan terima kasih pada Tuhan atas pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan.
cucu kami Gracia yang sudah sembuh, sudah sehat kembali. Juga kami berterima kasih kepada ibu penasehat, Bapak Ibu Gembala, juga Bapak Ibu saudara sekalian yang juga selalu mendoakan kami, khususnya kemarin cucu kami Gracia. Memang benar yang dikatakan dan disampaikan Bapak Gembala minggu yang lalu, kalau ada persoalan apa masalah yang menyangkut dari keluarga itu kayaknya sangat mendesak ya, menyesek rasanya ya. Itu juga saya alami waktu tahu kalau Gracia opnam gitu. Tadinya kalau cuma sakit biasa, masuk angin gitu, nggak begitu gimana ya, kayak biasa gitu ya, tetap dibawa dalam doa. Tapi kalau waktu kemarin sempat opnam itu kayaknya gimana gitu rasanya, pengennya ya ke sana, harus lihat sendiri gitu, dia harus lihat langsung. Tapi karena kemarin juga banyak pertimbangan sih waktu mau ke sana. Sebelumnya juga saya ditanya sama gembala, jadi ke sana enggak ini bang, itu saya belum tahu ya sih, saya bilang gitu. Soalnya juga ada yang ditinggal, suami juga kondisinya harus ditemani. Tapi waktu hari Minggu itu saya mohon petunjuk Tuhan, apa saya boleh ke Solo atau enggak. Kalau misal boleh ya Tuhan kasih petunjuk. Tapi waktu saya mampir ke tempat adiknya suami, Siong, saya bilang, saya titip saya tolong ditengokin engkohnya di rumah, bilang gitu. Wah, nggak bisa, saya kerja, bilang gitu. Yaudah, akhirnya saya nggak jadi berangkat. Dan saya tetap doa, kalau Tuhan izinkan. Terus saya malamnya waktu hari Selasa, ya hari Senin malam, telepon lagi Siong, saya mau ke Solo, bisa nggak kalau nengoki nggak ketang siang malam nemeni di rumah, saya bilang gitu. Dia bilang mau. Saya langsung puji Tuhan, saya juga plong kalau ada yang nemeni di rumah gitu. Kalau siang kan dia kerja, bisa nengok sebentar gitu. Kalau malam mau tidur di rumah. Puji Tuhan, terus saya berangkat ke Solo. Ini juga kemurahan Tuhan. Waktu berangkat dan pulangnya sempat juga travel yang kami naikin juga mengalami mengalami kecelakaan, tapi puji Tuhan dihindarkan itu semuanya. Waktu berangkat mobil itu mau menabrak motor, ibu-ibu yang naik motor. Dia mau nyebrang tapi nggak lihat belakangnya ada mobil gitu, langsung dari gang keluar gitu. Puji Tuhan, sampai orang yang di dalam itu teriak juga. Ya juga, Yesus, saya bilang gitu. Nggak tahu dengar apa enggak orang yang di dalam itu. Puji Tuhan dihindarkan dari itu. Terus pulangnya juga hampir menabrak sedan di Temanggung. Tapi puji Tuhan semua dihalaukan dari kecelakaan. Saya percaya itu semua berkat perlindungan yang dari Tuhan. Kemanapun kita bepergian, memang kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita pergi kemana, semua harus pertolongan Tuhan menyertai kita.
Dan waktu itu sampai di Solo, saya sampai di rumah, jadi di rumah sana, Besan, mandi langsung berangkat ke rumah sakit gitu aja. Enggak apa, istirahat enggak apa. Saking ingin ketemunya sama cucu gimana keadaannya. Puji Tuhan, sampai di rumah sakit juga cucu kami sudah agak segar gitu. Terus malamnya bisa pulang ke rumah sana. Tapi waktu itu setelah pulang malamnya panas lagi sampai 41 derajat lebih. Nah, kita juga bingung juga sih. Kita cuma berdoa, Tuhan kasih kekuatan, jangan sampai kejang. Karena udah tinggi, suhunya tinggi. Padahal hari Kamisnya itu tanggal 23 tanggal merah. Jadi nggak bisa periksa, nunggu hari Jumat. Kamis malamnya naik lagi suhunya. Dikasih obat turun, sebentar lagi naik. Turun lagi, naik lagi. Terus dibawa hari Jumat dibawa ke rumah sakit lagi, dikasih obat, udah pulang, dikasih obat turun lagi panasnya, malamnya demam lagi, bolak-balik kayak gitu. Sampai akhirnya juga saya mau balik gimana. Waktu itu sana juga saya dengar sana hujan, saya dengar suami saya di rumah juga, saya kan telepon sini hujan, terus saya langsung kepikiran hujan padahal bocor kayak gitu kan, airnya ngalir ke pintu, bisa ngalir ke pintu itu. Saya juga kepikiran itu juga, saya harus pulang ini. Terus hari Sabtunya saya singkat cerita saya pulang, saya pamit sama adik, gimana ditinggal nggak apa-apa. Nah itu papa juga di rumah nggak ada temennya. Saya tahu di sana saya telepon, nah siang nginep enggak, waduh gitu. Katanya mau nginep, kok nggak nginep. Akhirnya saya juga ya berat sana sini juga sih. Akhirnya udah saya salam nama Yesus, saya pulang. Puji Tuhan, suami di rumah juga dalam keadaan aman. Semua karena pertolongan dari Tuhan. Saya bersyukur itu semua juga tidak lepas dari doa-doa Bapak Ibu Gembala, Ibu Nasihat, dan semua keluarga GPGH yang senantiasa mendoakan kami sehingga kami boleh melewati segala sesuatunya dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kembalikan kepada Bapak Gembala. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk Aga, kita doakan juga untuk Yohanes yang akan operasi, biar diberikan kelancaran dan hasilnya tidak ganas. Juga perjalanan Mbak Lilis ke Jakarta dan Bang Iwan tetap dikasih kekuatan, juga kami keluarga, ke setiap saudara kita yang dalam kelemahan, bagi yang sakit, yang dalam permasalahan persoalan, Tuhan tolong. Dan kita berdoa juga untuk setiap apapun yang kita gerakan untuk didoakan. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Tarigan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat pembaruan hidup yang telah kami terima lewat firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, masih banyak sampah yang kami simpan di dalam hati, di dalam pikiran kami Tuhan. Kami masih sering marah, kami masih sering menggerutu,
Kami masih sering membatin orang lain, Tuhan. Kami masih sering membalas kata-kata orang lain yang menyakitkan. Dan masih ada lagi yang lain, Tuhan. Namun kami sebagai umat yang sudah Engkau selamatkan, Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan satu konsekuensi pada kami lewat firman-Mu untuk kami boleh bertumbuh. Oleh karena itu, Tuhan, kami harus membuang itu semuanya. Kami harus bertobat setiap hari, Tuhan. Bertobat dari perkataan-perkataan kami. Bertobat dari pikiran-pikiran kami yang kotor, yang jahat. Bertobat dari perilaku kami, tingkah laku kami, Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh dan senantiasa diperbaharui. Agar kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, halik kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat sore hari ini. Semakin memperbaharui kami, semakin kami menyadari bahwa kami belum sempurna dan harus selalu menerima teguran, menerima nasihat, menerima perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian mana kehidupan kami yang belum berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami, Tuhan. Terlebih dahulu, Tuhan, ampuni segala kekurangan, kesalahan kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau berkenan mendengarkan doa-doa kami ini, Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat keluarga pastori, Tuhan. Ibu penasehat, kiranya Tuhan berikan kesabaran, kekuatan Tuhan. Hati yang lembut dalam melayani keluarga maupun dalam melayani jemaat-Mu di GPGH Tuhan. Dan juga Tuhan, Bapak Ibu Gembala, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pembukaan rahasia firman supaya boleh membagikan kepada kami untuk membentuk kami menjadi manusia-manusia baru yang seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dan juga untuk Didik Mesia Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati setiap perkembangannya Tuhan, boleh bertumbuh, berkembang dalam kasih karunia Tuhan, dan menjadi sukacita bagi keluarga semua. Juga bagi kami jemaat-Mu di GPGH Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Elman Tuhan di Salatiga. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati juga pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di GPGH yang saat ini sedang dalam keadaan lemah. Tuhan, kami berdoa untuk Mas Yohanes Tuhan, yang sebentar besok Tuhan akan melakukan operasi biopsi. Kami tidak memiliki jalan Tuhan. Kami hanya percaya Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan. Maka kami mohon kepada-Mu Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan kepada Mas Yohanes, lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau akan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Kembali seperti semula, sehat. Operasinya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati dokter dan tenaga medis yang melayaninya Tuhan. Dan semuanya itu sebagai pengingat bagi kami untuk kami hidup, menjaga hidup lebih baik, menjaga pola makan, pola hidup yang semakin hari semakin baik Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih
buat Sion, buat Gracia, Meka, dan kakaknya Tuhan, Engkau yang telah memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau yang telah memulihkan kesehatan mereka semuanya Tuhan, dan Engkau juga akan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang lain. Saudara-saudara kami yang masih menunggu jamahan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan, Saudara Agus, Saudara Titus, Oma Bambang Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kembali kesehatannya, agar boleh bersama-sama kembali dengan kami beribadah di GPGH Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan siapapun kami yang hadir pada saat sore hari ini, ataupun yang jemaat GPGH yang lain Tuhan, yang mengalami sakit, Mbak Tina, dan yang lain Tuhan, kiranya Tuhan tidak akan meninggalkan sedetik pun. Tuhan pasti akan memperhatikan, Tuhan menjamah Tuhan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bang Iwan Tuhan. Neneknya yang sudah Engkau panggil pulang, sudah bahagia dan tenang bersamamu. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian, sejahtera, sukacita kepada keluarga Bang Iwan. Semuanya Tuhan, tidak berlarut-larut dalam duka. Dan semuanya boleh menjadi pembelajaran bagi kami bahwa kehidupan akan berakhir di dunia ini dan akan dilanjutkan nanti bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu kami harus senantiasa mempersiapkan diri, sadar dan senantiasa memperbaiki diri untuk turut menjadi seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Mas Aga yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Tuhan. Kami tahu pergumulan Mas Aga, perjuangannya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, dan membukakan setiap jalan yang menghalangi, yang ada aral melintang yang menghalangi setiap langkah Mas Aga, sehingga Mas Aga boleh mendapatkan kesuksesan yang dari Engkau Tuhan. Juga Bapak Ibu Hari Wibowo sebagai orang tuanya, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, berkati pekerjaannya, berkati setiap apa yang dilakukan oleh Pak Hari Wibowo keluarga. Tuhan menyertai senantiasa Tuhan dengan kasih sayang-Mu, juga buat Pila Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, membukakan jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat Doni yang apapun rencananya, jika Tuhan mengizinkan boleh melanjutkan ke perguruan tinggi, dimanapun juga Tuhan, ataupun mau akan bekerja, kiranya Tuhan membukakan setiap jalan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan kesuksesan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, yang tercinta ini Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu, anugerah-Mu senantiasa melimpah bagi negeri kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah ini Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin kami, membawa Indonesia ini menjadi negara yang diberkati Tuhan. Jauhkan niat untuk mementingkan diri sendiri, golongan, dan kelompok mereka Tuhan. Bukakanlah mata rohani mereka Tuhan, supaya mereka melihat
rakyat mereka belum semuanya sejahtera Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, di pedalaman-pedalaman Tuhan masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kekurangan, kurang papan, sandang, perumahan, dan pendidikan Tuhan. Kiranya para pemimpin kami Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan supaya mereka boleh memimpin dengan adil, sejahtera, merata di seluruh negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Damai sejahtera-Mu ini di dalam keluarga Mas Wowo, keluarga Tuhan, dan Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami hingga tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang terlalu banyak dan tidak sempurna ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan, Roh Kudus membantu kami berdoa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.